Oke, yang pertama kita akan membahas tentang pegadaian syariah. Nah, apa sih pegadaian syariah itu? Pegadaian syariah merupakan pegadaian yang dalam menjalankan operasionalnya berpegang teguh pada prinsip syariah. Nah, kemudian landasan hukum dalam Al-Quran yang melandasi adanya pegadaian syariah itu terdapat dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 8, Quran Surat An-Nisa ayat 105, dan Quran Surat Al-Baqarah ayat 283. Kemudian yang selanjutnya mengenai rukun dan syarat gadai. Yang pertama rukun gadai. Rukun gadai yang pertama yaitu sigot, yaitu ucapan berupa ijab qabul. Kemudian yang kedua, orang yang berakad, yaitu orang yang menggadaikan atau yang biasa disebut dengan rohin, dan orang yang menerima gadai, yaitu murtahin. Kemudian yang ketiga, harta atau barang yang dijadikan sebagai jaminan atau marhun, dan yang terakhir adalah hutang atau marhun bih. Kemudian apa saja syarat yang sah dalam melakukan gadai? Yang pertama ada sigot, kemudian yang kedua ada orang yang berakad, kemudian ketiga marhun bih, dan yang keempat ada marhun. Nah, yang selanjutnya akan saya jelaskan mengenai syarat sah gadai yang pertama, yaitu sigot. Syarat sigot tidak boleh terikat dengan syarat tertentu dan dengan masa yang akan datang. Kemudian yang kedua, orang yang berakad, baik rohin maupun murtahin, harus cakap dalam melakukan tindakan hukum, balik dan berakal sehat, serta mampu melakukan akad. Yang ketiga yaitu marhun bih. Marhun bih harus merupakan hak yang wajib dikembalikan kepada murtahin, merupakan barang yang dapat dimanfaatkan. Jika tidak dapat dimanfaatkan, maka tidak sah, yaitu barang tersebut dapat dihitung jumlahnya. Nah, kemudian yang terakhir mengenai syarat sah gadai, yaitu marhun. Marhun harus berupa harta yang bisa dijual dan nilainya seimbang dengan marhun bih. Marhun bih harus mempunyai nilai dan dapat dimanfaatkan, harus jelas dan spesifik. Marhun itu sendiri secara sah dimiliki oleh rohin, merupakan harta yang utuh, tidak berterbaran dalam beberapa tempat. Kemudian yang selanjutnya mengenai produk dari gadai. Produk dari gadai yang pertama yaitu ada rohan. Dalam pengoperasiannya menggunakan metode free base income atau mudorobah bagi hasil, karena nasabah dalam mempergunakan marhun bih mempunyai tujuan yang berbeda-beda. Misalnya untuk konsumsi, membayar uang sekolah, atau tambahan modal kerja, penggunaan metode mudorobah belum tepat pemakaiannya. Kemudian produk dari gadai yang kedua yaitu amanah. Amanah adalah pinjaman yang diperuntukkan untuk orang yang sudah memiliki pekerjaan swasta atau pegawai negeri untuk memiliki motor atau mobil idaman. Untuk motor harus baru dan untuk mobil boleh baru bisa juga bekas dengan kondisi 80%. Yang ketiga, arum. Arum merupakan memudahkan pengusaha kecil untuk mendapatkan modal usaha dengan jaminan BPKB dan emas. Yang terakhir mengenai produk dari gadai yaitu mulia. Mulia atau murobahah logam mulia untuk investasi abadi merupakan pembiayaan logam mulia atau emas batangan baik secara tunai maupun angsuran dalam jangka waktu tertentu dengan prinsip syariah. Yang selanjutnya kita akan membahas mengenai akad dalam gadai. Akad dalam gadai ada 5. Yang pertama adalah akad rohan. Rohan yang dimaksudkan adalah menahan harta si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Pihak yang menahan memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya. Dengan menggunakan akad ini, pegadaian menahan harta yang bergerak sebagai jaminan atas uang nasabah. Kemudian akad yang kedua yaitu akad ijarah. Akad ijarah yaitu akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa melalui pembayaran upah sewa tanpa pemindahan kepemilikan. Dengan melalui akad ini,
Penggadai dapat menarik sewa atas penyimpanan barang bergerak milik nasabah yang melakukan akad. Kemudian yang selanjutnya adalah akad al-qardul hasan. Akad al-qardul hasan dilakukan pada kasus nasabah yang menggadaikan barangnya untuk keperluan konsumtif. Dengan demikian, nasabah atau rohin akan memberikan biaya upah kepada pegadaian atau murtahin yang telah menjaga dan merawat barang gadaian nasabah tersebut. Kemudian yang selanjutnya adalah akad al-mudharabah. Akad al-mudharabah dilakukan untuk nasabah yang menggadaikan jaminannya untuk menambah modal usaha atau pembiayaan investasi dan modal kerja. Dengan demikian, rohin akan memberikan bagi hasil berdasarkan keuntungan pada murtahin sesuai dengan kesepakatan sampai barang yang dipinjam dilunasi. Dan yang terakhir, akad dalam gadai yaitu akad al-ba'al al-muqayyadah. Akad ini dilakukan jika rohin menginginkan menggadaikan barangnya untuk keperluan produktif. Artinya, dalam menggadaikan, rohin tersebut menginginkan modal kerja berupa pembelian barang. Sedangkan barang jaminan yang dapat dijaminkan untuk akad ini adalah barang-barang yang dapat dimanfaatkan dan barang-barang yang tidak dapat dimanfaatkan oleh rohin atau murtahin. Dengan demikian, murtahin akan memberikan barang yang sesuai dengan keinginan rohin atau rohin akan memberikan markup kepada murtahin sesuai dengan kesepakatan pada saat akad berlangsung sampai batas waktu yang telah ditentukan. Lebih jelasnya, akad utama yang diterapkan di pegadaian syariah adalah akad rohin atau gadai.